for me, we have to continuously engage all leaders in the Middle East, easing the tensions, pushing them to have a talk, including the talk between Israel and Palestine and other countries in the Middle East. So this is the Indonesian view of having a wise and a realistic solution for the Middle East. Assalamualaikum sahabat channel TW. Jumpa lagi dalam 5 Minutes Global Paradox yang kali ini akan membicarakan tentang paradoks politik luar negeri bebas aktif. Yang walaupun kita bebas dan aktif, tapi kita istiqomah yang seolah-olah tidak bebas. Jadi begini, belakangan ini ada satu selentingan berita yang seolah-olah mengindikasikan Indonesia akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi menurut saya, ya, terutama pertimbangan politik dalam negeri ya dibandingkan dengan politik internasional masih lebih banyak membebani kita. Dengan kata lain, pertimbangan dalam negeri tidak memungkinkan kita untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Mengapa demikian? Ya karena banyak hal. Tetapi walaupun ini saya anggap masuk akal seperti yang diajarkan dalam teori-teori hubungan internasional, tetapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu ada sosialisasi, evaluasi yang meluruskan atau membengkokkan kalau itu lurus ya, kalau bengkok ya diluruskan mengenai beberapa pendapat kita dalam negeri tentang dukungan kita pada Palestina. Kalau orang bertanya mengapa kita selalu mendukung Palestina, sebagian mengatakan karena dulu katanya Palestina itu merupakan satu di antara 7 negara Islam katanya gitu yang mengakui kemerdekaan kita. Nah ini adalah satu alasan yang kedengaran masuk akal tetapi menjadi blunder karena kalau hal itu benar maka sesungguhnya Palestina itu sudah merdeka duluan daripada Indonesia kan gitu logikanya. Jadi kalau kita percaya bahwa Palestina dulu merupakan salah satu dari beberapa negara yang mengakui kemerdekaan kita yang pertama, maka Palestina merupakan negara yang sudah merdeka, padahal tidak. Nah, jadi apa yang terjadi sebenarnya? Memang ada ketika itu orang Palestina, seorang sejarawan, salah seorang yang ketika itu warga negara Mesir tapi keturunan Palestina yang ikut mendukung proklamasi kemerdekaan kita. Jadi bukan negaranya tapi orang berkebangsaan Palestina lah kira-kira gitu. Nah juga pasti soal kemerdekaan, kalau kita ditanyakan mengapa kita selalu mendukung Palestina, ya karena Palestina itu belum merdeka katanya gitu. Jadi ada 2 pendapat yang saling bertentangan. Satunya sudah mendukung kemerdekaan kita sehingga sudah merdeka, tapi di sisi lain Palestina belum merdeka katanya. Padahal berkali-kali dengan beberapa versi itu Palestina sudah merdeka. Paling tidak adalah model yang di bawah PLO, di bawah Yasser Arafat yang pada tanggal 15 November 1988 itu diakui oleh beberapa negara. Dan kalau itu benar kan sudah 32 tahun dari sekarang. Bahkan pada tahun yang sama 2 bulan kemudian ya, pengakuan internasional terhadap ekstensi kemerdekaan Palestina itu sudah mencapai 78 negara. Sekarang ini sudah berlipat lebih dari 2 ya, yang jumlahnya di catatan PBB itu ada 138 negara ya. Di mana 136-nya adalah negara berdaulat anggota PBB ya. Satunya lagi adalah anggota luar biasa PBB sehingga cukup banyak. Karena anggota PBB seluruhnya itu hanya 193 sehingga sudah lebih dari separuh ya. Jadi apa ya, mungkin ada soal lain. Satu lagi yang menurut saya juga perlu diluruskan adalah kalau orang bertanya mengapa kita masih selalu mendukung Palestina,
Ya, karena kita negara Muslim terbesar di dunia dan itu persoalan agama Islam misalnya. Nah, saya ingin menegaskan bahwa soal Palestina itu adalah bukan soal agama atau agama Islam saja ya, karena orang Palestina itu tidak hanya Muslim tapi juga ada Nasrani dan yang lain-lain. Dan dengan pengetahuan seperti itu saya berharap saudara-saudara kita yang Nasrani di Indonesia juga ikut mendukung secara benar terhadap perjuangan rakyat Palestina ini. Lalu apa alasan mengapa kita tidak boleh atau tidak mau menormasi hubungan dengan Israel? Karena banyak hal yang lain. Satu lagi, saya rasa yang perlu kita luruskan bahwa Palestina yang penduduknya kira-kira 4,6 juta itu sebenarnya GNP per kapitanya sudah tinggi, yaitu 2.900 sekian US dollar ya. Yang kalau kita baca model 10 atau 20 tahun yang lalu itu sudah hampir bisa dikatakan sebagai negara maju karena 3.000 US dollar per kapita ya, itu dianggap negara maju. Sehingga pendek kata mereka itu sebenarnya cukup kaya secara ekonomi. Nah, jadi apa yang membuat kita belum bersedia untuk menormalisasi dengan Israel? Sebagian adalah karena juga kesalahpahaman politik dalam negeri terhadap dukungan itu. Yang kedua adalah karena kita yang yang paling tepat adalah karena kita menunggu adanya solusi dua negara. Kalau Israel sudah mengakui Palestina, begitu juga negara-negara besar yang lain mengakui Palestina, maka kita tidak ada cara lain untuk menolak normalisasi hubungan kita dengan Israel. Saya rasa itu paradoksnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada yang lain. Assalamualaikum, terima kasih.